Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi Bilingual 5B Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat, yaitu penjadwalan proyek, resiko proyek, dan Term of Reference atau TOR. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baiklah, kita akan mulai presentasi dari tugas Sistem Informasi Penjualan Retail di Sulayani Sukoharjo yang ditulis oleh Anissa Mauliani. Yang akan saya bahas dari tugas ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah penjadwalan proyek, yang kedua adalah resiko proyek, dan yang ketiga adalah term of reference. Baiklah, kita masuk ke dalam topik pertama, yaitu tentang penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek sendiri adalah perencanaan untuk memperkirakan jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek dari segi waktu, biaya, bahan baku, dan juga tenaga kerja. Manfaat dari penjadwalan proyek adalah yang pertama, mengembangkan struktur penjabaran kerja secara rinci, kemudian memperkirakan waktu yang diperlukan untuk tiap tugas, kemudian untuk menentukan urutan tugas dalam urutan yang tepat. Yang keempat adalah mengembangkan waktu mulai atau stop untuk tiap tugas. Yang kelima adalah mengembangkan anggaran rinci untuk tiap tugas. Dan yang terakhir adalah menunjuk dan mengangkat orang untuk melakukan tugas. Pendekatan atau metode perencanaan kegiatan proyek ini ada 3. Yang pertama adalah bar chart atau bagan balok. Bar chart atau bagan balok ini adalah metode penyusunan jadwal yang mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan. Kemudian ada network analysis atau analisis jaringan kerja, yaitu metode penyusunan jadwal yang memperlihatkan hubungan ketergantungan antara aktivitas proyek. Dan yang terakhir adalah PERT atau CPM, yaitu metode penyusunan jadwal yang mengusahakan optimalisasi biaya total. Kemudian untuk menyusun penjadwalan proyek ini sendiri, saya menggunakan Microsoft Office Project 2010. Berikut adalah rincian total dari penjadwalan yang sudah saya buat. Yang mana penjadwalan proyek sistem ini menghabiskan dimulai dari tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2021. Sehingga proyek ini sendiri diperkirakan menghabiskan waktu sekitar 104 hari. Proyek ini diawali dengan tahapan identifikasi awal. Kemudian di dalam tahapan identifikasi awal ini melakukan wawancara, mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara, mengidentifikasi proses sistem informasi, membuat rumusan proyek, membuat identifikasi estimasi biaya, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil analisis identifikasi awal. Kemudian tahap kedua yaitu melakukan analisis masalah, yaitu dengan melakukan observasi masalah kepada pihak pengelola swalayan Dian dan mengumpulkan dokumentasi hasil analisis masalah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu analisis kebutuhan, dimulai dari mempelajari dokumentasi dari identifikasi awal dan juga analisis masalah yang sebelumnya dilakukan. Kemudian melakukan rapat dengan pihak pengelola dan terakhir membuat dokumentasi. Kemudian di bagian tahap keempat yaitu desain dan konfigurasi. Di bagian desain ini SDM yang ada di dalam proyek ini akan melakukan mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan, membuat rancangan IRD, membuat use case diagram, membuat desain interface. Kemudian barulah masuk ke bagian membuat coding database, membuat coding UI, membuat coding proses sistem. Kemudian barulah bisa melakukan uji coba testing sistem informasi. Dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil akhir desain dan konfigurasi dari sistem informasi swalayan Dian. Langkah selanjutnya atau yang terakhir yaitu tahap kelima, implementasi, yaitu mencoba untuk melakukan testing sistem informasi penjualan retail swalayan Dian ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang resiko proyek. Apa itu resiko proyek? Jadi resiko proyek itu adalah ilmu dalam mengidentifikasikan, analisa, dan merespon kemungkinan resiko selama proses proyek berjalan. Nah, kemudian
Di dalam resiko proyek ini ada strategi resiko. Strategi resiko ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reaktif dan juga proaktif. Apa itu reaktif? Reaktif artinya aksi untuk membetulkan masalah dengan cepat setelah sesuatu yang buruk terjadi. Sedangkan proaktif artinya memikirkan resiko sebelum kerja teknis diawali atau dimulai. Selanjutnya, proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama yaitu risk management planning, yang kedua yaitu risk identification, yang ketiga adalah qualitative risk analysis, yang keempat adalah quantitative risk analysis, yang kelima adalah risk response planning, dan yang terakhir adalah risk monitoring and control. Kemudian ada risk factors atau faktor resiko. Sebenarnya faktor resiko ini ada banyak. Namun di sini saya hanya memasukkan 3 faktor resiko utama yang sering terjadi ketika membangun sebuah proyek sistem informasi. Yang pertama adalah kurangnya staf atau SDM yang tidak cukup. Yang kedua adalah terjadinya perubahan skop dan juga tujuan. Dan yang terakhir adalah kurangnya keterlibatan pemakai atau klien dalam pembangunan sistem informasi ini. Kemudian aliran kas. Di dalam sebuah sistem informasi atau proyek sistem informasi terdapat 2 jenis aliran kas. Yang pertama aliran kas masuk atau cash inflow, yaitu aliran kas yang terjadi saat manfaat yang dihasilkan oleh investasi. Contohnya yaitu proceed. Proceed sendiri adalah keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresiasi. Yang kedua adalah aliran kas keluar atau cash outflow, yaitu aliran kas yang terjadi karena pengeluaran uang untuk biaya investasi. Kemudian ada metode untuk melakukan analisis biaya atau manfaat. Metode ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu payback period atau disingkat dengan PP, yaitu metode periode pengembalian. Yang kedua adalah return of investment atau ROI, yaitu metode pengembalian investasi. Yang ketiga adalah net present value atau NPV, yaitu metode nilai sekarang bersih. Dan yang terakhir adalah internal rate of return atau IRR, yaitu metode tingkat pengembalian internal. Kemudian untuk membuat cost benefit analysis, saya menggunakan Microsoft Office Word 2013. Untuk rinciannya yaitu sebagai berikut. Proyek sistem informasi penjualan retail swalayan Dian di Sukoharjo ini memiliki beberapa rincian biaya manfaat. Jika kita lihat yang pertama ada total biaya dari bagian pengembangan, yaitu ada hardware, software, brandware, biaya barang atau operasional, dan juga biaya pemeliharaan. Di tahun ke-0 itu menghasilkan 112.850.000. Di tahun pertama itu ada 2.500.000, di tahun kedua ada 3 juta, dan di tahun ketiga ada 4.500.000. Kemudian untuk rincian manfaat. Rincian manfaat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu manfaat berwujud dan juga manfaat tidak berwujud. Untuk manfaat berwujud di tahun pertama yaitu menghasilkan 23.350.000. Di tahun kedua menghasilkan 26.500.000. Di tahun ketiga menghasilkan 30.500.000. Untuk manfaat tidak berwujud yaitu di tahun pertama 32 juta, di tahun kedua 34.500.000, dan di tahun ketiga 37 juta. Sehingga untuk total manfaat dari biaya berwujud dan juga tidak berwujud itu ada di tahun pertama 55.350.000, di tahun kedua 61 juta, di tahun ketiga ada 67.500.000. Untuk profitnya sendiri ada 52.850.000 di tahun pertama, di tahun kedua ada 58 juta, dan di tahun ketiga ada 63 juta. Kemudian kita akan masuk ke dalam analisis data. Yang pertama adalah analisis payback period. Analisis ini menghasilkan total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 itu adalah 112 juta. Sehingga apabila kita selisihkan dengan prosit pada tahun pertama yaitu 52.550.000 akan menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu sebesar 60 juta.
Kemudian profit pada tahun kedua kita coba selisihkan lagi sehingga menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 2 juta. Sehingga payback period ini sudah dapat dicapai pada tahun kedua dengan detail yaitu 2,35 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,35 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan sudah mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua adalah analisa return of investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem ini dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem. Jika kita lihat, total biaya dari biaya pengadaan ini yaitu 122.850.000, sedangkan untuk total manfaat yaitu 183.850.000. Sehingga jika dihitung dengan rumusan ROI, menghasilkan persentase sebesar 47,47%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 47,47% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan tersebut atau dari perusahaan swalayan Dian. Kemudian ada analisa net present value atau NPV. Analisa ini kita coba aplikasikan pada penerapan sistem dengan perhitungan nilai tingkat bunga diskonto sebesar 15%, sehingga menghasilkan Rp8.376.375. Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp8.376.375 atau NPV-nya lebih besar dari 0. Maka proyek ini termasuk ke dalam proyek yang layak untuk dilaksanakan. Kemudian ada metode pengembalian internal atau IRR, yaitu metode yang mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, tingkat bunga yang pertama yaitu 15% per tahun. Kemudian tingkat bunga kedua yaitu 20%. Dengan NPV 1 tadi kita dapat sebesar Rp8.386.375. Artinya nilai NPV-nya positif. Sehingga didapatkan nilai NPV 2-nya yaitu minus Rp2.072.224. Artinya nilai NPV negatif. Kemudian untuk rumusan IRR-nya kita coba menggunakan bunga diskonto 15% menghasilkan 19,01%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,01% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahunnya. Maka IRR lebih besar dari 15%, dengan kata lain proyek ini dapat diterima. Selanjutnya, Term of Reference atau TOR, yaitu kerangka acuan yang berisikan pernyataan kebutuhan pekerjaan suatu proyek. Layout dari TOR ini adalah latar belakang, tujuan, sasaran atau manfaat, yaitu dampak dari hasil pekerjaan, lingkup kegiatan, waktu dan jadwal kegiatan, kerangka pikir, metode atau cara yang digunakan, analisis data, dan yang terakhir outline pelaporan. Latar belakang dari proyek ini dibangun adalah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini telah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan akan persaingan usaha pada setiap perusahaan. Dalam hal ini, teknologi dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan, sehingga dapat mempengaruhi aspek kehidupan baik dari segi ekonomis maupun perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Swalayan Dian Sukoharjo sendiri merupakan anak cabang perusahaan dari PT Duridian Asri Surakarta yang melayani jasa pengadaan barang kebutuhan sehari-hari yang sekarang ini sudah mempunyai sebuah sistem informasi penjualan retail namun masih berbasis DOS.
Nah, di sini penulis mencoba untuk melakukan sistem baru, yaitu sistem informasi penjualan retail pada Swalayan Dian Sukoharjo yang dapat menangani permasalahan yang dihadapi oleh Swalayan Dian ketika menggunakan sistem informasi berbasis DOS. Diharapkan dengan sistem baru ini dapat mendukung kinerja perusahaan atau badan usaha agar tercipta suatu kinerja yang efektif dan efisien dan mampu memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Tujuan dari pembangunan proyek ini yang pertama yaitu mempercepat analisis sehingga ketika meload database dalam jumlah besar, pengloadannya itu tidak membutuhkan dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian sistem ini dikembangkan untuk sistem online berbasis website dan juga internet. Dan yang ketiga, tampilan program menjadi lebih interaktif. Selanjutnya, sasaran atau manfaat, yaitu dampak dari hasil pekerjaan. Sasaran dari sistem informasi penjualan retail di Swalayan Dian Sukoharjo ini adalah pihak manajemen dan juga pelanggan dari Swalayan Dian. Untuk manfaat dari pengembangan proyek ini yaitu yang pertama, dapat mendukung kinerja perusahaan atau badan usaha agar tercipta suatu kinerja yang efektif dan efisien dan mampu memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Kemudian meningkatkan kinerja dalam hal manajemen waktu dan juga proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu mengelola laporan keuangan, baik pemasukan dan pengeluaran, agar tidak terjadi kerugian di dalam perusahaan. Kemudian untuk lingkup kegiatan sistem informasi penjualan retail di Swalayan Sukoharjo ini menggunakan metode yaitu SDLC, yaitu System Development Life Cycle, dengan tahapan identifikasi awal, analisis kebutuhan dan masalah, desain dan konfigurasi sistem, dan yang terakhir implementasi sistem. Waktu dan jadwal kegiatan. Proyek ini sendiri dimulai dari tanggal 21 November 2020 sampai dengan 19 April 2021. Yang mana untuk detailnya, identifikasi awal dimulai dari tanggal 21 November 2020 sampai dengan 7 Desember 2020. Sedangkan untuk analisis masalah yaitu dimulai dari tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2020. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan dari 11 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020. Untuk desain dan konfigurasi itu dimulai dari tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 16 April 2021. Dan untuk implementasinya dimulai dari tanggal 17 April 2021 sampai dengan 19 April 2021. Outline pelaporan. Untuk outline pelaporan ini ada 3. Yang pertama, pelaporan terhadap pengembangan sistem informasi penjualan retail di Swalayan Dian Sukoharjo ini melalui project manager dan dengan staf-staf yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua, proses pelaporan pengembangan proyek ini dilakukan ketika proyek sudah selesai. Dan yang terakhir, proses pelaporan dari proyek ini menggunakan dokumentasi yang baik dan konstan sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan dan dimiliki. Baiklah, kemudian kita masuk ke dalam tampilan interface dari sistem informasi penjualan retail di Swalayan Dian Sukoharjo. Berikut adalah tampilan form dari pemesanan barang. Kemudian berikut adalah tampilan form untuk penjualan barang. Dan selanjutnya nota penjualan barang itu sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai tugas dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi tentang penjadwalan proyek, resiko proyek, dan juga term of reference atau TOR. Untuk lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.